Sedangkan yang di sebelah kiri itu bernama Ahmad Kosinudin. Kosinudin ini merupakan bekas direktur HTI, dan saat ini Ahmad Kosinudin menjadi ketua KPAU alias Koalisi Persaudaraan dan Advokasi Umat. Ini koalisi apaan gitu kan? Saya menduga konferensi pers Edi Mulyadi itu diselenggarakan di markas KPAU. Nah, kenapa demikian? Karena ada tulisan KPAU yang tertempel di dinding yang menjadi background dari konferensi pers tersebut. Ternyata koalisi ini getol mengusung agenda untuk menggolkan khilafah. Nah, tahu kan? Kita balik untuk membuka memori ke belakang, siapa sih yang getol mengusung khilafah? Apapun masalahnya, khilafah adalah solusinya. Siapa itu? Selain juga HTI dan juga jaringannya. Nah, ada keterkaitan yang sangat sulit untuk dibantah ya. Ini keterkaitan erat loh antara Edi Mulyadi, Asamkan, Ahmad Kosinudin, HTI dan juga PKS. Nah, ada kesamaan isu, yakni menolak ibu kota negara baru, mengusung politik identitas untuk menegakkan negara agama dan juga khilafah. Demikian pula channel di YouTube-nya saling support, saling dukung antara KPAU, kemudian Satu Indonesia Network News, lagi Forum Network News, Bang Edi, ACR Channel, dan juga Mimbar Tube. Melihat rekam jejak mereka yang terbiasa memonopoli kebenaran, merasa paling benar sendiri, dan juga tanpa malu-malu berlindung di balik kemerdekaan pers ketika mereka dibidik secara hukum atas apa yang mereka sampaikan, atas aktivitas mereka. Ya, kita tentu akan tahu, oh ternyata orangnya itu-itu saja, jejaringnya di situ-situ saja. Ya jaringnya apalagi selain HTI dan juga yang lainnya sebagainya. Ternyata mereka ini masih eksis, mereka masih kuat, mereka masih ada, dan mereka masih melawan, guys. Memanfaatkan demokrasi betul-betul kelicikan utama HTI dan jaringnya. Mereka sebetulnya menolak demokrasi, tapi juga mereka tanpa malu memanfaatkan demokrasi, mengeksploitasi sedemikian rupa kebebasan berpendapat dan kemerdekaan pers secara habis-habisan dengan menyebarkan ujaran kebencian, hoax, serta fitnah. Nah, coba sekarang kita akan lihat konten-konten yang diunggah di channel YouTube mereka. Penolakan IKN, narasi playing victim, tudingan tendensius bahwa pemerintah zalim, mengusung politik identitas, memperjuangkan negara agama dan khilafah. Jadi di mata Edi Mulyadi ini, pandangan terhadap pemerintah itu bisa dirangkum menjadi dua pasal. Ini saya ingatkan, mungkin ada pemirsa yang dulu pada tahun 90-an itu pernah menjadi mahasiswa ya, ketika di ospek, kemudian digojlok, kemudian dibully seperti itu. Ada dua pasal yang berlaku. Senior tidak pernah salah, itu pasal 1. Pasal 2, kalau senior salah, lihat pasal 1. Itu pasal yang sangat konyol tapi memang terjadi. Nah, itu sama. Edi Mulyadi dan kawan-kawan itu menganggap pemerintah, kemudian merangkum sikap mereka dalam dua pasal. Pasal 1, pemerintah selalu salah, nggak ada benernya itu pemerintah. Terkait dengan klaim Edi Mulyadi, Dewan Pers dan PWI perlu segera memberikan klarifikasi dan pernyataan yang jelas dan tegas untuk menjawab kebingungan serta pertanyaan di masyarakat. Benar nggak sih Edi Mulyadi ini wartawan beneran maksudnya? Benar nggak sih Edi Mulyadi itu wartawan senior? Atau justru mungkin ya Edi Mulyadi sebenarnya sekelas wartawan kacangan, sekelas wartawan abal-abal, sekelas wartawan KW? Ini perlu dijawab dengan tegas ya. Sebab itu kita tentu tidak boleh membiarkan kebebasan pers dibajak oleh wartawan dan juga perusahaan pers abal-abal. Apalagi tujuannya untuk memicu konflik, mengobrol ujaran kebencian, hasutan, dan fitnah. Mari kita jaga Indonesia, tanah air kita. Saya Guntur Sanjaya.